Selamat pagi, Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selama kita beribadah hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Meskipun cuaca sedang mendung, jangan padamkan api dalam diri kita. Jangan padamkan api dalam Roh Kudus. Kita mau tinggikan hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kita mau lebih dalam menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita hari ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata dalam hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau. Saya undang jemaat baik berdiri. Ku tinggikan
kasih-Mu, ku memuji nama-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang terbaik, ku memuji-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur selalu Tuhan atas kasih setia-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau memberikan kami nafas kehidupan yang baru Tuhan. Kesempatan yang baru Tuhan untuk bisa kembali ke hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita percaya Allah kita dahsyat, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih tetap semangat. Amin. Kita percaya Allah kita luar biasa. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari ini
bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita datang tempat ini, mungkin banyak sekali beban yang ada dalam diri kita. Ketika orang lain tidak mengerti apa yang menjadi beban kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah harapan dalam diri kita. Harapan kita hanyalah Yesus. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit kembali. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup
tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Cepat saja katakan, ku pandang wajah-Mu. Dan berseru, Amin. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, dan Berseru, pertolongan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Kau harapanku Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Ku mau sujud menyembah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Saya undang Bapak Yakub Sunandar untuk berdoa dengan Tuhan. Lepaskan Bapak Yakub Sunandar untuk doa untuk firman Tuhan. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkaulah harapan satu-satunya dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian sembah kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu Bapa. Bapa kami dalam surga, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh termertai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya kuasa Allah boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar jemaat di tempat ini?
Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan lebih dahulu. Tuhan kembali berikan kesempatan kepada saya untuk ada di Jakarta. Bahwa perlu juga saudara tahu, anak-anak saya 2 orang sudah tinggal di Jakarta. Ya. Memang minggu yang lewat saya sudah ada rencana untuk datang. Tetapi anak saya yang laki-laki katakan, nanti dulu mama. Tiba-tiba hari Kamis ya, jam 10 malam langsung dia katakan, mama kirim KTP, mama berangkat besok. Wah kaget saudara, saya nggak pernah seperti itu. Ya, saya mulai berpikir ini jemaat saya mulai tinggalkan tidak gampang. Kalau dulu ada anak saya Otniel, dia yang ambil alih. Ini tidak ada lagi saudara. Ya, saya sendiri dengan ada ponakan di rumah. Tetapi puji Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mengerti dengan keadaan dan mereka katakan semua oke, tante, kami akan menjalankan pelayanan selama tante ada di Jakarta. Puji Tuhan, kami boleh bertemu dengan anak-anak dalam sukacitanya Tuhan. Anak-anak bilang, mama nggak usah bawa apa-apa. Ya, tapi sebagai ibu nggak enak saudara. Saya bilang kali ini saya datang enak sekali lenggang kangkung. Ya, biasanya sudah bawa tas di sandang kiri kanan, bawa udah di bagasi lagi. Kenapa saudara? Ini wanita, ini ibu punya anak. Rasanya enak kalau membawa sesuatu untuk anak-anak nikmati. Sekalipun di Jakarta ini banyak. Ya. Tapi ibu itu sangat senang. Dan mereka tertawa semua. Haleluya. Tetapi itu pun saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mengizinkan saya untuk melayani Tuhan pada hari ini. Ini adalah kali yang kedua saya ada di mimbar ini. Horas. Saya tahu ada berapa jemaat orang kita, halak kita Batak. Sekali lagi Horas. Haleluya. Itu kata pembuka kita. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, kita dengar firman Tuhan dengan iman. Saudara mungkin sudah berulang-ulang kali mendengarkan berita firman Tuhan ini, tetapi tidak mengapa. Firman Tuhan selalu katakan setiap hari firman-Nya baru adanya. Amin. Haleluya. Mari kita akan lihat dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Saya akan membaca, saya akan keluarkan satu ayat saja di ayat 29, nanti ayat-ayat yang lain saya akan bacakan. Sudah dapat semua? Lukas pasal 16 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Sekali lagi jemaat, baca bersama-sama 2, 3. Haleluya. Silakan duduk. Saya supaya jangan lupa, maklum saudara sudah umur 63 tahun. Tapi sejak tadi saudara ini berdiri di sini, ya, dia bernyanyi, saya bilang begini, ini suara ini tidak asing lagi nih suara ini bagi saya. Kenapa saudara? Mungkin kalau yang sudah tua-tua nggak pernah tahu. Ada di sini kenal ada penyanyi yang bernama Nogi.
Nogi Nugroho. Anak muda, kamu tahu itu? Kamu kenal itu? Wah, payah kamu. Coba di-search dulu. Suaranya mirip kayak anak muda tadi. Haleluya. Dia berat-berat gimana gitu, seksi gimana gitu. Kamu pakai suaramu untuk Tuhan. Amin. Saya tadi terpesona mendengar dia bernyanyi, suaranya berat. Saya ingat si Nogi itu nyanyi. Wah, saya juga Ibu Gembala bukan katrok kali, saudara. Ya, namanya kita di bumi ini harus tahu juga bumi. Amin. Harus tahu pijak bumi. Dan nanti di sorga kita memiliki juga itu. Banyak orang, kalau putar lagu ini, sudah rohani kali, sudah duniawi kau katanya. Makanya tidak salah anak saya si Mika, dan mungkin dengan anak saya ini. Dari dulu saya itu suka lagu tembang kenangan. Tapi zaman-zaman itu lagu-lagu dari kota kami, kota barat kami. Sekalipun saya nggak ngerti artinya. Anak saya katakan, mama, ternyata lagu-lagu yang suka mama putarkan itu, ya. Sekarang saya ada di band, saya ada di kapal. Lagu itu yang diulang, nggak asing lagi bagi saya. Nanti ada ibu-ibu yang tua, oh ini Ibu Gembala, ini duniawi kali. Terserahlah kalian. Namanya kita masih di dunia, amin. Ada waktunya saudara masuk di kamar menyembah, memuji Tuhan. Banyak orang hanya melihat kulit saja dan dia tidak memahami yang ada di dalam ini. Tetapi hari ini firman Tuhan menceritakan, memperlihatkan, mendengarkan saudara perumpamaan ini. Saudara tahu ada orang kaya dan orang miskin? Kita kalau lewat di jalan pasti ada orang katakan begini, wow ini rumah orang kaya, betul? Betul apa tidak? Saya tanya dulu. Begitu saudara lewat di satu tempat, waduh kasihanlah ini rumah orang miskin. Betul? Adakah pernah saudara berjalan dan berkata, wah ini rumah orang setengah kaya setengah miskin? Enggak ada. Makanya di sini saya akan perlihatkan kepada kita, saudara, di dalam firman Tuhan. Supaya kita akan melihat, ini perumpamaan. Firman Tuhan berkata, Lukas berkata, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dia memperdengarkan suara bahwa di bumi ini ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya jangan sombong, saudara. Dan yang miskin juga ada juga orang berkata begini, sudah miskin sombong lagi, acik naik, sakit hati. Udah miskin sok lagi dia. Orang yang kekurangan, mari Yesus katakan bergembiralah dalam Tuhan. Sukacita itu saudara kita tidak bisa beli, amin. Sukacita itu ada dalam Yesus. Haleluya. Dan dia katakan di bumi ini ada orang kaya. Yang miskin namanya siapa? Lazarus, namanya Lazarus, bukan Lazarus saudara Maria dan Marta. Ini berbeda. Ada nama yang lain lagi. Bukan, nanti saudara pikir ini saudaranya Maria atau saudaranya Marta, bukan. Tetapi di sini diperhadapkan ada dua, yang kaya dan yang miskin. Yang kaya tidak disebut namanya. Ayo loh. Enggak disebut sih namanya, ada Pak Gem. Tapi yang miskin disebut namanya. Namanya siapa? Lazarus. Makanya kita harus punya nama. Karena nama itu ada tercatat di sorga. Jangan Bapak Ibu bawa anak saudara diserahkan kepada gembala. Untuk diserahkan kepada Tuhan, sudah kasih nama Samuel Lefran, punya marga. Tiba-tiba karena
anak ini sakit-sakit. Nama ini tidak cocok. Kita ganti namanya. Padahal sudah diserahkan kepada Tuhan, namanya siapa? Sudah tercatat, sudah ditulis, gembala udah katakan ini. Tiba-tiba anak itu sakit-sakit dikatakan gak cocok, saudara. Gak ada seperti itu. Nah, diceritakan firman Tuhan ini orang kaya berpakaian yang mewah. Warna ungu. Padahal saudara tahu warna ungu itu warna apa itu? Sering dikatakan warna ungu warna apa? Hah? Kasihan ibu janda, makanya saya bilang, nggak maulah saya pakai warna ungu lah. Padahal warna ungu ini sebentar kalau di Manado sudah taruh di salib. Betul? Betul? Zaman dulu itu warna ungu itu sangat mahal, lenan halus, warna ungu. Orang kaya yang pakai. Saudara, berpakaian yang mahal. Tetapi Lazarus ini, dia ternyata ada di depan gerbang pintu orang kaya ini. Dia selalu menunggu belas kasihan dari orang kaya ini. Tetapi saudara, orang kaya ini tidak bergeming. Dia hanya tahu, oh di depan aku itu, depan gerbang pintu itu ada orang yang meminta-minta. Sudah miskin, borokan lagi saudara. Double lah dia. Ada di sini nggak tahu borok? Tahu. Sudah miskin, orang Manado bilang bakado lagi. Luka-luka lagi saudara. Aduh, plus-plus lah dia. Sudah berluka-luka lagi, ternyata ada mungkin pelihara anjing. Saudara, kalau orang Manado kalau nggak pelihara anjing itu nggak afdol. Di pastori saya punya anjing 6 ekor. Kalau datang saudara, aduh banyak kali anjingmu, ada satu yang galak. Saya hanya bilang begini, kalian datang di sini paling banter 3 jam, 4 jam. Tapi anjing-anjing dengan saya 2 kali 24 jam dia temani kami. Rasain loh. Memang ada satu yang galak sudah. Jadi kalau ada tamu datang, keluarga datang, saya sembunyikan itu di kamar. Itulah satu-satunya peninggalan dari suami saya. Ya. Jadi punya anjing, dan kalau ini anjing datang, dia jilat luka-lukanya daripada Lazarus. Jadi dua-dua ketemu, yang kaya dan yang miskin. Yang kaya tidak punya nama, yang miskin punya nama. Tapi saudara lihat, yang kaya ini punya kemegahan yang mewah, yang luar biasa. Makanya kalau engkau merasa engkau kaya, katakan dalam hatimu jangan sombong. Semua itu satu pemberian Tuhan. Amin. Tapi kalau suami saya bilang begini, ada itu pujian dulu-dulu. Biar saya miskin di dunia, tapi kaya di sorga. Enggak juga begitu saudara. Tuhan memberikan nikmatnya kita menghadapi dunia ini. Merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau engkau kaya, kaya di dalam Tuhan. Kalau engkau miskin, bergembira dalam Tuhan. Saudara. Haleluya. Itu semua pinjaman. Mengertikah saudara, itu semua pinjaman. Kekayaan, pangkat, semua hanya pinjaman. Satu waktu, satu kali itu tidak ada arti lagi bagimu. Kalau Tuhan mulai korek yang sana yang sini, wah, jangan-jangan itu dipecat. Saya bersyukur jemaat kami tidak banyak saudara. Dalam masa pandemi 3 tahun tidak ada satu jemaat yang dipecat. Itu tandanya di
ditolong oleh Tuhan. Kalau tidak gembala juga ikut merasakan gimana 3 tahun saudara. Tapi di sini benar firman Tuhan katakan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Haleluya. Dia katakan kamu akan melihat perbedaan itu. Saudara, perbedaan itu. Engkau banyak uang, mungkin satu itu tidak disogok oleh Tuhan. Engkau tidak bisa menyogok Tuhan. Tapi dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu, mari kita mau katakan Tuhan engkau Bapa yang baik. Satu kepercayaan kalau engkau didudukkan dalam satu tugas yang mulia. Haleluya. Makanya orang yang takut Tuhan, sekalipun dia duduk di dalam satu usaha yang diberkati Tuhan, dia tidak lupa membalas kasih Tuhan, juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya bangga punya saudara juga ada di sini, dia hadir. Sekalipun suaminya itu sibuk dalam pekerjaannya, tapi kalau dikasih kesempatan untuk dia melayani, dia juga melayani. Haleluya. Ada keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Saudara tahu bahwa kita punya otak kiri dan otak kanan? Oh Inang, taunya kamu ada otak kiri dan otak kanan? Otak kiri dia bekerja untuk apa? Perasaan. Kalau otak kanan apa saudara? Hah? Jadi kiri dan kanan itu harus seimbang. Makanya seringkali otak kiri itu selalu bekerja kepada wanita. Kenapa? Dia selalu pakai perasaan. Sedikit aja dibentak suaminya nangis. Dia sedikit aja lihat anaknya bagaimana nangis. Perasaan. Kalau otak kanan ada sama suami. Logika. Masa kita mau kasih perpuluhan katanya nanti Tuhan balas berlipat kali ganda. Mana itu? Apa itu masuk di akal? Tidak masuk di akal. Tapi firman Tuhan menjawab. Tidak mungkin bagi manusia tapi bagi Allah itu mungkin. Makanya untuk berjalan otak kiri dan kanan saudara. Saudara harus banyak dengar pujian, penyembahan, firman. Supaya jangan salah mengambil keputusan kita. Dulu mungkin masih ada suami saya sering saya pakai otak kiri saya, otak kanan saya. Perasaan. Oh Tuhan tolong. Kalau saya perasaan terus, saya lihat orang begini, aduh sakit kali hatiku. Aduh begini kali aku. Aduh kalau aku sudah ditinggalkan suami memang begini aku. Aduh begini. Oh tidak. Otak kiri, otak kanan kamu harus sejajar jalan bersama. Saya harus punya waktu masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi kami berdoa, siang kami berdoa, malam kami berdoa, sore saya ambil bagian untuk menyembah Tuhan. Karena pegangan saya di bumi ini tidak ada lagi. Yang saya tahu pegangan saya hanya Tuhan. Haleluya. Hidup ini hanya sementara. Apa yang kita mau gagahkan saudara? Hidup ini hanya sementara. Apa yang saudara pegang? Kalau tidak pegang akan janji firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, yang kaya dan miskin ini sama-sama mati. Waktu yang miskin ini dia dipanggil Tuhan. Firman Tuhan yang katakan, dia ada dengan Abraham. Jadi saudara, kalau saudara masuk surga, kalau saudara meninggal, saudara kenal. Oh ini Bapak Abraham, Pak Abraham.
firman Tuhan bilang, dulu kamu itu pernah menggendong Lazarus kan? Kita akan ketemu dengan orang-orang percaya, amin. Suamimu yang meninggal, dia takut Tuhan, sorga tempatnya. Anakmu, mertuamu, orang tuamu, kita nanti ketemu di sorga. Haleluya. Lazarus pergi. Kemudian orang kaya juga itu pergi, sama-sama mati. Di sini mau sama-sama, nggak ada suami istri mau sama-sama mati. Ada? Ada juga mungkin yang nggak tahu di mana. Tapi kalau saya tanya Bapak Gembala, mau sama-sama suami istri mati hari ini? Oh jangan dulu. Pasti satu-satu saudara. Ada juga kalau ya kecelakaan dan sebagainya. Sama-sama mereka mati kata firman Tuhan. Nah disitulah terlihatlah bagaimana Tuhan buat perbedaan. Ada perbedaan orang benar dengan orang fasik. Ada perbedaan orang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah. Saya membaca buku dan cerita firman Tuhan ini dia. Ternyata sekalipun Lazarus yang miskin, yang borok, tapi dia takut Tuhan. Sekalipun dengan kemiskinannya, dia tidak menjual Yesus. Sekalipun dengan keborokan kemiskinannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Banyak sekarang karena kekayaan dia jual Yesus. Dengan kemiskinannya dia jual Yesus. Jangan salibkan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita bersyukur kalau keluarga Bapak Ibu Saudara hadir hari ini. Engkau masih melihat anak-anakmu hidup di dalam kebaikan kebenaran Tuhan. Haleluya. Dan kalau ada yang mulai serempet-serempet, saudara berdoa kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan mereka sama-sama meninggal. Yang buat perbedaan apa saudara? Lazarus ada di pangkuan Abraham. Si orang kaya ini sedang menikmati sakitnya luar biasa dengan api yang menyala-menyala. Yang tidak pernah bisa berubah. Kalau saudara ada di sorga, nggak ada cerita lagi saudara mau turun ke neraka. Kalau sudah masuk di neraka, tidak ada lagi cerita untuk saudara katakan, Tuhan, aku dulu kan pernah melayani Tuhan, aku dulu kan pernah ketua wanita, pernah ketua pemuda dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, nyala kau, aku tidak mengenal engkau. Tapi berbahagialah engkau sekalipun dosamu waktu yang lampau merah seperti apa? Seperti apa saudara? Misi. Tapi tatkala engkau datang kepada juru selamat, engkau akan dipulihkan, engkau akan diampuni, engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Mulai merasa kesakitan. Yang orang kaya ini ternyata dia angkat kepala dia lihat. Aduh, ini Lazarus yang pernah ada tinggal di depan gerbang rumahku. Dia enak di pangkuan Abraham. Dan mulai ada perkataan. Tolonglah Pak suruhkanlah itu saya kenal itu Lazarus. Dia dulu ada duduk di depan pintu gerbangku. Tolonglah aku dalam kesakitan. Panasnya minta ampun. Tapi kata firman Tuhan. Antara aku dan kau. Jaraknya sangat jauh. Dan tidak mungkin ada yang di atas turun ke bawah. Dan tidak mungkin engkau ada di tempat ini untuk naik ke atas. Saudara kalau sudah kepanasan pingin apa saudara? Pingin minum. Apa kata orang kaya? Tolonglah Bapak kalau orang
Batak, Bapak tolonglah suruh. Nah ini orang-orang di bumi ini yang suka suruh-suruh orang saudara. Dia pikir nanti kelak dia mau suruh-suruh. Suruh itu si Lazarus, suruh itu Lazarus. Tolong dulu, bawakan dulu air, hanya sedikit aja, mencelupkan di mulutku. Aku sangat tersiksa dan sangat panas. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Haleluya. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya saudara, akhir zaman ini, saudara percaya atau tidak percaya, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan kembali. Markus 16 ayat 15 seterusnya katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi saudara, jangan cukup hanya kita percaya. Saudara percaya mujizat terjadi, oke. Tapi kata firman Tuhan, kamu harus berdoa. Jemaat di sini masih percaya mujizat Tuhan? Amin. Saudara percaya saudara masih disembuhkan Tuhan? Amin. Firman Tuhan yang mengatakan, kita harus mengalami. Di rumah kami ada ponakan saya tinggal, saya panggil dari Manado, dia bawa anaknya satu. Dan ada salah satu cucu saya dari abang yang ada di Manado. Kami tinggal berempat. Dan ponakan saya ini tiba-tiba dia mendapat satu penyakit. Di kakinya tumbuh luka-luka. Sempat saya bingung, oh ternyata ini penyakit eksem. Saudara, obat sana obat sini gak dapat, bawa ke dokter spesial. Dia sembuh. Saya hanya katakan, kamu banyak berdoa. Sebab firman Tuhan tidak menjanjikan aku sembuhkan engkau hanya khusus sakit kanker. Tidak ada. Yesus penyembuh segala penyakit. Amin. Saya mulai ceritakan pengalaman saya waktu dulu. Bagaimana juga saya mendapatkan ini penyakit ini suka berjangkit saudara. Ya, sakit eksem ini suka berjangkit. Saya pernah dapat dulu tahun 80-an berapa itu, saya ada di Jakarta. Saya dapat ini dan dia ada di kaki saya. Sini dan sudah sampai dia bernanah. Dan luar biasa saudara. Suami saya sampai bilang, aduh gimana ini ya. Kadang pakai sepatu, nampak lukanya. Tapi aku tahu firman Tuhan berkata, engkau penyembuh. Setiap saya berdoa, saya letakkan tangan. Saudara, ada berapa tahun saya mengalami itu. Tetapi mujizat itu terjadi pada waktu yang tepat. Amin. Dan saya katakan saya tidak ada lagi punya penyakit seperti itu. Saya tunduk di hadapan Tuhan. Kedua, apa yang saya alami saya harus ceritakan. Saya di sini ada bendolan. Sudah sebesar jagung, lama-lama saya bilang apa ini? Mulai Tuhan ingatkan, berdoa sama Tuhan. Sampai setiap pagi saya berdoa, saya tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Saya pencet-pencet itu dalam nama Yesus. Saya lupa kapan itu sembuh. Dan itu tidak ada lagi di tangan saya. Pernah saya foto itu, mengganggu saudara. Sebab janji firman Tuhan bukan hanya kepada orang yang berkhotbah saja, kepada orang yang setia saja. Tapi kalau engkau setia dalam Tuhan, ada perbedaan. Kuasa penyembuh itu dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Orang banyak katakan mungkin kalau penyembuh itu hanya Bonke yang datang. Saudara tahu itu KKR yang besar. Tapi dirimu sendiri saya mau katakan, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau engkau takut akan Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan, mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan.
Saudara harus tahu kapan hidup ini harus ada perubahan. Hidup ini harus berubah. Jemaat saya katakan kepada bapak-bapak yang masih merokok, saya kasih waktu tahun 2023 di Salem no smoking. Pokoknya tahun yang lalu saya bilang silakan kalian mau merokok di mana aku silakan. Tapi 2023 tidak ada lagi bapak-bapak, terserah. Ini firman Tuhan. Karena tadi sudah dibaca, di bumi ini ada kesaksian Musa, para nabi. Satu utusan yang Tuhan berikan. Mereka mau dengar atau tidak dengar, beritakan firman itu. Mulai mereka sibuk, ada yang kumpul di mana kita, Bang, 23 ini kita sudah nggak bisa merokok lagi. Tapi saya tidak tahu, itu firman Tuhan, saya sudah cukup beritakan. Haleluya. Jangan hanya saudara menjadi pendengar yang budiman. Tapi firman Tuhan meminta, hei, lakukan itu. Haleluya. Uji Tuhan. Sebab Matius pasal 3 ayat 22, Yohanes memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada orang berkata, aku dari kecil sekolah minggu sudah dengar katanya Tuhan mau datang, kok nggak datang Tuhan itu. Masih lama dia. Saudara, orang sedang membangun, orang sedang hidup dalam kemewahan. Kalau dia lupa akan Tuhan, begitu sangkakala Allah berbunyi, kita diraibkan. Orang yang benar akan diraibkan. Amin. Siapa mau di sini akan disingkirkan? Semua mau. Makanya itu kalau saudara mau, sorga adalah tempat terakhir bagi saudara dan saya. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Sekalipun bagaimana tantemu hidup benar, dia sering menyakiti aku. Never mind saudara, jangan lagi balas sakit hati dia itu. Bersabarlah, pembalasan itu bukan dari manusia. Haleluya. Yosua pasal 4 ayat 22, saya nggak usah baca. Di situ saya rangkum saja, dia katakan, ya, maka harus kamu beritahukan kepada anak-anakmu bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya harap bisa berdoa untuk jemaat di tempat ini sebagai ibu bapak. Ceritakan kepada anak-anakmu bagaimana kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Kadang kita cuma kasih pelajaran sama mereka. Kalau mandi yang benar, makan yang benar. Betul enggak? Jangan buang banyak air. Jangan buang makan kalau ada makanan. Tapi untuk mengatakan bangun pagi saudara. Untuk kasih mereka untuk berdoa. Hei, bangun pagi. Semua kita hidup karena Tuhan mau. Ceritakan kepada anak-anak kita supaya mereka jangan salah melangkah mereka. Jangan salah tindakan mereka. Karena dikatakan di bumi ada firman. Saudara menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu, ceritakan kepada anak-anakmu. Di Salem, seperti saya katakan tadi, kami tidak banyak saudara. Tapi kami hidup karena ayapan Tuhan. 90 sekian persen jemaat tahu mengembalikan milik Tuhan. Saya ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu setiap tahun. Ini anak sekolah minggu saudara. Kalau di Natal dan Tahun Baru kan mereka dapat apa itu? Salam-salam tempel dari opungnya, dari udaknya, dari mama tuanya, bapak tuanya. Saya beritahu, kumpul semua itu. Kasih tahu sama orang tua, ini mama yang aku dapat. Dan berikan 10%
kepada Tuhan. Jadi begitu Januari saudara, minggu pertama Januari, kebetulan tubuh gembala saudara ada di sini ketawa. Tapi emang itu setiap tahun sih. Karena saya kalau jemaat yang bawa milik Tuhan setiap minggu saya doakan mereka harus ke depan. Kalau minggu pertama di Januari itu anak-anak sekolah minggu datang sudah bawa dengan amplopnya, mereka berjejer di depan bawa berdoa. Dari dini anak-anak ini harus diperkenalkan, harus mereka tahu firman Allah. Amin. Amin. Aduh, ini Bu Gembala ini sudah ingatkan lagi ini perpuluhan ini. Oh, aku belum bawa loh. Oh, aku masih gini. Ya apa-apa saudara, bertobatlah saudara. Sudah mau diberkati Tuhan. Kalau enggak, robek aja itu Maleakhi 3 ayat 10. Betul? Saya itu ajarkan kepada mereka. Mau tidak mau saudara harus lakukan firman Allah. Di bumi ini ada kesaksian Musa. Di bumi ini ada para hamba-hamba Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang sekolah saya ajarkan, kalau orang tuamu kirim dari kampung, uang makan, uang jajan potong 10%. Setelah mereka itu mendapat kerjaan, pemuda-pemudi, mereka tahu mengembalikan milik Tuhan. Sekalipun maka saya katakan kami hidup tidak banyak jemaat, tapi kami bisa makan dari ayapan Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, Roh Kudus, mari engkau beritahukan kepada mereka. Mereka mau diberkati Tuhan. Semua firman Tuhan ada di bumi ini, ada kepada gembala. Beritakan itu, jangan takut. Mana haleluyanya saudara? Mana haleluyanya? Bahkan pernah ada saudara saya, dia katakan, saya tidak kasih lagi 20. Berapa puluh kali ya? 30 atau 40. Wow, kamu tetap diberkati Tuhan. Jangan goyah, lakukan itu. Sekalipun mungkin di Facebook dikatakan orang seperti ada hamba Tuhan. Hei saudara, berani jadi jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia sudah 100 tahun, sudah teruji firman Allah. Hamba Tuhan hidup karena ayapan Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan, gembala pun diberkati Tuhan. Makanya gembala itu tetap andalkan lutut, tetap andalkan Yesus. Haleluya. Jadi tidak main-main saudara. Menjadi anak Tuhan, dia menjadi anak Tuhan yang murah hati. Siapa di sini enggak logika? Berilah maka aku akan memberi. Itu logika nih saudara? Logika enggak? Kecuali kita beri, nah dia balas lebih banyak lagi. Kadang enggak masuk di logika, memang betul tidak logika. Tetapi betul firman Tuhan. Yang enggak mungkin bagi kamu, bagi gua mungkin loh. Menjadi orang yang murah hati. Saudara tahu Yohanes katakan orang yang kikir, orang yang pelit, jangankan masuk surga, lihat surga nggak ada saudara. Siapa bapaknya orang pelit, orang kikir? Saudara tahu siapa? Siapa? Simbolis. Iblisnya simbolis. Tapi di sini semua kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Betul nggak Nogi? Saya panggil Nogi aja kamu ya. Mukamu pun mirip loh, badanmu mirip loh. Sudah ada yang search, sudah ada yang cari itu Nogi Nugroho, ada dapat? Oh belum ada yang cari. Coba dulu, nggak apa-apa saya berikan kesempatan bagi kamu. Kamu buka itu Nogi, baru kamu lihat mukanya. Mak Jang, bener rupanya kayak aku. Terus kamu nanti diputar balik suaranya. Iya kayak aku suaranya. Tuhan mau pakai engkau dengan kerendahan hatimu. Dan terjadilah kita kembali kepada firman Tuhan. Dua-dua mati. Tadi kan? Oh ada di pangkuan. Dia mau suruh si Lazarus. Tapi antara aku dan kamu sangat jauh. Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di bumi ini
ada 5 saudara saya. Kalau begitu suruhlah supaya mereka beritahulah. Jangan mereka sama seperti aku menikmati susahnya, sakitnya, penderitaannya. Kata Abraham apa tadi? Di bumi ada firman Tuhan. Ya gak bisa lagi. Sekalipun akan turun dari sorga ke bumi memberitahukan. Tapi kalau mereka tidak mau mendengar melakukannya itu tidak akan terjadi. Haleluya. Saudara gak perlu dulu Tuhan kasih firman. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih gembala yang memberitakan firman Allah. Dengar firman Allah, bukan hanya dengar, apa katanya? Lakukanlah itu. Haleluya. Maka di situ saudara kita akan baca lagi sekali lagi. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Oh, ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudara bersyukur, saudara masih memiliki firman Allah. Saudara bersyukur hari ini saudara tidak salah melangkah. Karena saudara akan diperlihatkan, lihat dengan mata kepalamu ada perbedaan. Haleluya. Sekalipun mungkin engkau hidup dalam kesederhanaan, tapi jiwamu selalu memuliakan Tuhan. Ada sukacita dalam hatimu. Ada sukacita, ada senyum di mukamu, gitu. Ya, ini masih bulan, ini minggu keberapa ini? Minggu kedua. Ada senyum di wajahmu, hahaha. Tapi kalau sudah minggu keempat, mana ada senyum lagi, udah habis. Udah entek. Wanita harus tahu mengelola keuangan. Haleluya. Kasih 5 juta, 10 juta, belum habis. 1 bulan, udah habis pak. Udah beli ono, beli ini, beli ono, beli ini. Hai. Tapi tetap berkat Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, apalagi kepala rumah tangga yang takut Tuhan, akan turun kepada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mengasihi Tuhan akan turun kepada anak-anak mereka. Sehingga menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan, haleluya. Haleluya. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Saya harap bukan hanya menjadi pendengaran saja, tapi kita mau melakukan. Sehingga di bumi kata firman Tuhan, kita diberkati, surga mendapat tempat yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari pemusik tampil ke depan. Kita tahu bahwa hidup ini, di bumi ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan di bumi ini adalah tempat singgahan kita. Tempat singgahan saudara dan saya hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Kapan Tuhan datang kali yang kedua. Tidak ada satupun yang tahu. Umur manusia tidak ada satupun yang tahu dia mentok di umur berapa. Tetapi kita tahu hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Mari bertobatlah bagi saudara yang sudah dengar firman Tuhan. Firman ini sudah diberitahukan. Ada para gembala, ada Musa. Injil firman sudah diberitahukan, jangan engkau keraskan hatimu. Engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau ditolong Tuhan, engkau mau disembuhkan Tuhan. Mari katakan, Tuhan aku siap. Dan kita akan nyanyikan, matikan setiap keinginan daging yang mendatangkan dosa.